Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Jadi walaupun tidak jam pertama, jam ketiga, jam keempat harus tetap semangat ya. Oke? Ada baiknya untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah, mendapat barokah, mendapat maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas, Agung boleh pimpin doanya, Gung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oh, Eprin sakit ya. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan semoga teman kita cepat pulih ya. Amin. Biar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kelas sudah bersih? Tidak ada kotoran lagi di bawah meja? Bajunya rapi? Pena, buku siap? Tidak ada alasan, tidak ada pena. Oke? Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita juga menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal ya anak-anak ya? Oke, dengan riang gembira ya nyanyinya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung Indonesia. Sekali lagi ya.
Baiklah, jadi sebelum memulai pembelajaran Ibu kasih motivasi sedikit ya untuk kalian. Biar kalian terbuka pikirannya untuk semangat belajar. Ada kata-kata motivasi seperti ini ya. Jika kamu katanya tidak tahan dengan penatnya belajar, maka kalian akan menanggung perihnya kebodohan. Itu salah satu kutipan motivasi dari Imam Syafi'i, salah satu imam besar Islam ya. Jadi maksudnya di sini nak, di sepanjang perjalanan hayat kita harus tetap semangat belajar. Jangan bermalas-malas. Apalagi kita sudah difasilitasi dengan akses internet yang baik ya, internet HP punya. Apalagi akses internetnya mudah seperti itu ya. Jadi kalau kita malas-malasan, orang di luar sana mereka sudah berproses, sudah bertumbuh. Jadi apa bedanya kita sama mereka? Jadi kalau mereka bisa maju, kita juga bisa maju. Tinggal lagi kemauan daripada diri kita sendiri. Paham ya? Jadi harus semangat belajarnya, oke? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu pembelajaran minggu belakang. Ya, minggu belakang kita pelajari apa coba? Ada yang bisa? Oke, Putri? Naila ya? Apa Naila tentang apa? Apa itu fisika Naila? Oke, tepuk tangan untuk Naila. Artinya masih paham ya nak ya, walaupun minggu belakang dipelajari dia masih paham. Apalagi ada yang bisa. Oke, Floren, apa Floren? Apa itu metode ilmiah? Pendekatan sistematis yang digunakan oleh ilmuwan adalah melakukan analisis dan menginterpretasi data dalam memahami dan menjelaskan fenomena alam. Oke, benar. Boleh tepuk tangan lagi. Masih paham lagi, pinter-pinter anak kelas ini ya. Ada lagi yang bisa? Oke, coba. Fahri, apa Fahri? Hakikat fisika. Ada 3 hakikat fisika ya Fahri. Apa aja coba sebutin. Fisika sebagai produk. Sebagai produk. Fisika 2. sebagai proses. Sebagai proses. Fisika Bagus. sebagai Terakhir. fisik. Sikap. Oke, tepuk tangan untuk Fahri. Coba temennya ada yang bisa jelaskan nggak 3 hakikat tersebut? Jangan coba bisa sebutkan maksud ibu kan? Oke, Tasya ya. Fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum. Oke, benar. Fisika sebagai proses. Semua produk yang dihasilkan harus melalui proses atau langkah-langkah seperti pengamatan, perumusan masalah, hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Oke, benar. Yang terakhir sikap. Sikap sebagai sikap. Artinya apa coba? Dalam langkah proses menunjukkan sikap ilmiah, rasa ingin percaya diri, kreatif, teliti, jujur, terbuka, mau bekerjasama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat ukur. Alat-alat ukur dalam fisika. Tujuan pembelajaran kita nih apa Ibu? Tujuannya nanti kan kita ini ya, kita ada praktikum ya. Nah, dengan kegiatan diskusi peserta didik kalian artinya dapat menggunakan. Jadi bukan hanya menggunakan tapi juga bisa menghitung nanti ya nak, hasil pengukuran dari beberapa alat ukur. Yang kedua, peserta didik
kalian dapat menelaah macam-macam alat ukur. Nanti ada macam-macam alat ukur yang saya bagikan yang sesuai. Jadi harus sesuai kegunaannya dan satuannya. Paham? Maksudnya di sini misalnya Idil beli beras. Beli beras ditimbang pakai timbang. Ada nggak orang beli beras, misalnya beli beras 2 meter, ada nggak? Tidak ada. Artinya satuannya harus tepat. Kalau beli beras satuannya harus kilo. Seperti itu. Misalnya ini suhu badannya, misalnya suhu badannya Naila Bu 39 meter. Benar apa salah? Harusnya 39 derajat Celcius. Itu antara alat ukur satuan dan itu harus sama, harus sesuai. Itulah hari ini kita praktikumkan ya. Lanjut lagi, sebelum belajar kita ice breaking. Coba berdiri aja ya. Kita berdiri biar semangat sebelum memulai pembelajaran. Oke, ice breaking seperti minggu belakang ya. Masih ingat ya? Kalau Ibu tanya, mana semangatmu? Jawabnya? Ini semangatku. Oke, tepuk semangatnya juga masih ingat kan? Masih. Siap? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi boleh? Boleh. Sekali lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk anak-anak Ibu. Sebelum masuk ke pengukuran alat-alat ukur, Ibu mau tanya dulu. Pernah nggak kalian itu ngukur sesuatu? Coba Putri, ngukur apa Putri kalau bilang pernah? Ngukur baju. Alatnya apa Putri diukur? Meteran, sama tukang jahit ya. Nggak mungkin ngukur baju pakai termometer ya. Jadi ngukur baju pakai meteran. Gunanya meteran untuk apa? Panjangnya ya, misalnya sepanjang celananya 90 cm, seperti itu kan? Ya. Ada lagi, coba kelompok 2 siapa yang pernah ngukur? Oke, Garensi. Ngukur apa Garensi? Ngukur suhu tubuh pas lagi sakit. Ya, alatnya apa sih? Termometer, bukan timbangan? Bukan, alatnya termometer. Gunanya termometer berarti untuk mengukur suhu. Ada lagi? Siapa? Amel. Coba Amel. Ngukur apa Amel? Ngukur waktu. Alatnya apa Amel? Stopwatch. Oke. Jadi guna stopwatch untuk ngukur apa? Ngukur waktu. Pas lagi apa Mel? Oh, lagi jogging ya, misalnya lah berapa menit, seperti itu ya? Bisa sekarang? Paham? Paham ya? Jadi ada materi, kita lihat dulu materinya ya. Nah, ini ada pengertian pengukuran. Jadi pengertian pengukuran itu adalah kegiatan kalian membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis. Ya, maksud Ibu yang sejenis yang tadi, kalau suhu harus termometer, kalau panjang harus meteran atau mistar atau apa saja benda yang alatnya ya, yang telah ditetapkan sebagai satuan. Itu pengertian pengukuran. Macam-macam alat ukur di dalam fisika, ada alat ukur panjang namanya. Contohnya apa? Meteran, jangka sorong, mikrometer.
Nah, yang kita praktekkan hari ini yang dua ini. Sama nanti termometer suhu badan. Ini hanya merangkum secara umum saja ya, Nak. Alat ukur massa. Massa itu kan dalam fisika artinya berat ya. Jadi apa? Timbangan contohnya. Ada yang digital dan ada yang mekanik. Ya, kalau digital itu contohnya timbangan kalau kalian beli emas. Pernah beli emas nemenin ibunya? Ada kan emasnya ditaruh kan? Langsung nanti angkanya seret berapa gram. Itu ya Nak ya. Alat ukur listrik. Ini banyak di rumah kalian. Ya kan? Ada di rumahnya yang nggak punya ampere? Sudah merata sekarang sudah memiliki ampere. Itu termasuk alat ukur. Ada multimeter, ada ampermeter, dan ada voltmeter. Dan ini alat ukur. Zaman dulu ada yang namanya jam pasir seperti ini. Ya, pernah nggak lihat yang kayak gini? Nah ya, ini namanya jam orang zaman dulu, jam pasir. Ada juga yang namanya jam matahari. Jadi dia melihat posisi matahari. Zaman dulu sebelum ada jam dinding. Kalau sekarang ada jam dinding, di HP juga bisa ada stopwatch kan? Oke. Nah, di sini setiap jenis alat ukur memiliki fungsi dan cara penggunaannya yang spesifik sesuai dengan parameter yang diukur. Itu intinya ya Nak. Sekarang boleh kalian lihat, diperhatikan apa saja yang penting. Nanti ada di sini cara-cara menghitung dengan jangka sorong dan mikrometer skrup. Boleh kalian catat ya. Oh, kurang besar ya? Tolong diperhatikan. Yang penting bisa dicatat. Nah, ini orang mengukur baju ya. Lebar dada, lebar tangan, ya katanya. Besaran apa yang digunakan katanya? Nah, teman-teman, kalau yang digunakan penjahit adalah meteran, sedangkan besaran yang diukur adalah panjang. Penjahit tersebut harus melakukan pengukuran supaya ukuran baju yang dijahit pastinya dalam kita. Lalu pengukuran penjahit dapat mempengaruhi atau kualitas panjang badan kita. Jadi, pengukuran adalah kegiatan yang membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Oke, jenis-jenis pengukuran sekarang. Di antaranya adalah pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, pengukuran volume. Pertama, kita akan membahas pengukuran panjang. Panjang adalah besaran fisika yang menunjukkan jarak antara dua titik. Panjang sebelumnya dapat diukur dengan menggunakan misal, biasa polok, dan mikrometer skrup. Kita akan membahasnya satu persatu. Misal atau penjahit adalah alat ukur panjang yang paling sederhana dan paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misal memiliki skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Untuk mengukur panjang benda di sekitar, kita dapat menempatkan skala 0,5 dan lebih. Nah, jadi ini Mister ya, mau jelaskan sedikit.
1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15 ini memiliki satuan sentimeter. Sedangkan yang di atas kalau misalnya ada yang kecil-kecilnya kan, itu memiliki satuan 0,1 cm atau 1 milimeter. Makanya kalian bisa nanti, oh di sini tempatnya, oh artinya 5,5 cm. 5 di sini, 0,5-nya yang di sini kan? Maka panjang benda yang diukur itu berarti 5,5 cm. Gitu ya nak? Cuma salah satu ujung benda yang akan diukur. Panjang benda tersebut dapat dibaca oleh kawan-kawan yang berisik dengan ujung benda lainnya. Per gambar ini terlihat bahwa panjang benda yang diukur adalah 5,3 cm atau 53 mm. Bagaimana kita mengukur panjang Penggunaan mistar sekarang. Sebenarnya kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat bahwa bagian awal ujungnya diisi dengan skala 4,7, sedangkan bagian akhirnya diisi dengan skala 9,2. Maka untuk menentukan panjang benda kita dapat menggunakan selisih skala akhir dengan skala awal ujung benda. 9,2 dikurang 4,7 sama dengan 4,5 cm. Nah, di sini katanya bagaimana cara menggunakan mistar? Misal kita tidak memakai skalanya dari 0, ya. Ini memakai skalanya dari sini, artinya titik terakhir bendanya ada di 9,2 dikurang dengan titik awal dari benda. Titik awalnya di mana? 4,7. Jadi panjang ini kotak tisu ya kayaknya ya. Jadi panjang kotak tisu ini adalah akhir ini dikurang dengan titik awal. Artinya panjang kotak tisunya ada 4,5 cm. Paham ya? Panjang benda pada gambar adalah 4,5 cm atau 45 mm. Nah, teman-teman, kalau bagian mistar, kita juga perlu memperhatikan posisi mata yang benar. Seperti dari contoh gambar berikut, posisi mata yang benar. Nah, sekarang gimana Bu cara mengukur yang benar? Harus katanya di sini ada mata A, ada mata B, ada mata C. Tidak boleh terlalu kanan, tidak boleh terlalu kiri, tapi harus tegak lurus sama benda yang diukur. Paham ya anak ya? Harus tegak lurus. Lanjut. Nah, harus tegak lurus terhadap skala. Nah, ini jangka sorong. Oke, jangka sorong. Jangka sorong inilah yang akan kita praktekkan ya. Mana tadi? Nih, pertama mengukur panjang benda. Ya, panjang benda nanti bisa kita ukur memakai jangka sorong. Nanti Bu kasih tahu alatnya. Yang kedua mengukur diameter dalam benda. Yang ketiga ada yang masih hafal mengukur apa tadi jangka sorong? Panjang benda, diameter dalam benda, diameter luar benda, dan kedalaman sebuah benda. Paham ya anak ya? Jadi jangka sorong itu ada 4 kegunaannya ya. Kalau mistar kan hanya ngukur saja, tidak bisa mengukur diameter ya kan? Tidak bisa mengukur kedalaman benda bisa, tapi hanya pendek ya kan. Sekarang struktur jangka sorong ini yang harus kalian hafal benar-benar, karena mengukur alat ukur yang kemarin sudah Ibu suruh bawa dari rumah
Ini beginilah cara ngukurnya. Jadi diperhatikan. Rahang dalam yang terdiri atas rahang tetap atas dan rahang pusat atas berfungsi untuk mengukur bagian dalam benda seperti diameter lubang atau celah. Kedua, rahang luar. Rahang luar juga terdiri atas rahang tetap bawah dan rahang pusat bawah. Intinya untuk mengukur bagian luar benda seperti diameter, lebar, dan panjang benda. Ketiga, pengukur kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Keempat, fungsi memiliki fungsi untuk menahan rahang tetap pada tempatnya sehingga objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan secara tidak berbeda saat akan mengukur. Terakhir, skala perbedaan kolom ada dua, yaitu skala utama dan skala mengukur. Skala utama memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukuran getaran, terdiri dari skala utama dalam pasang sentimeter dan skala utama dalam pasang inci. Sedangkan skala mengukur berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Skala mengukur terdiri dari skala mengukur dalam satuan milimeter dan skala mengukur dalam satuan inci. Nilai kecil atau MST pada jangan kolom tergantung pada jumlah dari skala minusnya. Jika jumlah dari skala minus adalah 10, maka MST adalah 1 mm dibagi 10 sama dengan 0,1 mm sama dengan 0,01 cm. Jika jumlah dari skala minus adalah 20, maka MST adalah 1 mm dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Yang penting dicatat ya, Nak. Ya. Sama dengan 0,005 cm. Nah, jika jumlah dari skala minus adalah 50, maka MST adalah 1 mm dibagi 50 sama dengan 0,02 mm sama dengan 0,002 cm. Nah, teman-teman, untuk menggunakan dasar kolom, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, kita pastikan bahwa pada saat kedua rahang tersebut, kalau menunjukkan angka 0 ada tidak ada kesalahan kumpulan. Kemudian, tentukan dokter kunci dan tarik rahang geser ke kanan sampai di dalam sisi itu mencapai keterkaitan di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian, rahang geser akan berukur di antara kedua rahang, tapi juga untuk bersesuai dengan soalnya tarik rahang geser sendiri atau menolak benda yang mau diukur. Lalu kita berfungsi sampai terdengar suara C. Terakhir, benda ini satu ukuran tidak diperoleh. Nah, bentuk jangka sorong seperti ini nih, Nak. Yang pertama katanya cek, pastikan pada saat kedua rahang tertutup. Skala menunjukkan angka 0. Yang kedua, kendurkan baut. Nanti, nih, ini alatnya. Ini bautnya. Jadi nanti sebelum memasukkan benda di sini, kalian putar dulu. Ya, kalian putar untuk bergeser, biar dia bisa bergeser seperti ini. Kalau jatuh kunci, dia nggak bisa bergeser. Dia mantep, ya. Letakkan benda, yang kata ibu tadi, nanti letakkan bendanya di sini. Ya. Yang akan diukur di antara kedua rahang. Tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit. Jadi benar-benar mengapit, benar-benar ini dianya tidak lepas lagi ya. Putar baut, setelah mengapit sudah pas, putar lagi dia bautnya sampai dia kuat, tidak terlepas lagi, Nak ya. Baca dan hitung hasil pengukuran. Bagaimana menghitungnya, Bu? Kita lihat sekali lagi ya videonya. SU itu skala utama. Ini skala utama ya, Nak. SN skala non-use dianya.
SU sama dengan 5,2 cm, FM sama dengan 4, dan ST sama dengan 0,01 cm. Sehingga panjang benda dapat dihitung dengan persamaan SU ditambah dengan FM dikali MST. Kemudian 5,2 cm ditambah dengan 4 dikali 0,01 cm. Kemudian 5,2 cm ditambah 0,04 cm sama dengan 5,24 cm. Nih, perhatikan cara menghitungnya ya. Ini dia menghitung panjang baut ya. Di skala utama di sini tertera panjang bautnya adalah 5,2 cm. Itu dinamakan dengan skala utama. Terus skala nonius yang mana, Bu? Skala nonius itu antara garis bawah dan garis atas itu harus sejajar, harus tegak lurus sama, ya. Artinya ini agak miring, ini agak miring, ini agak miring. Maksudnya agak miring itu tidak berimpit, ya. Nah, yang berimpit yang tanda merah ini, ya. Tanda merah ini berapa, Bu, besarnya? Oh, 0,01 4 sentimeter. 0,01 ini skala ininya. Nanti di sini ada NST-nya, nilai skala terkecilnya nanti di jangka sorong ini ada, ya. Kalau jangka sorong ini nilai NST-nya 0,01, nanti kalau di sini jangka sorong yang ibu punya 0,05. Artinya harus dikalikan 0,05. Makanya dapatnya di sini 0,04. Sehingga hasilnya 5,24. Nanti kalau kalian sudah praktek sendiri pasti bisa, ya. Makanya diperhatikan. Nah, sekarang mikrometer sekrup. Perhatikan ya, Nak. Mikrometer sekrup bisa digunakan untuk mengukur ketebalan satu benda yang hidup, mengukur jarak keluar kedua benda. Ukur mikrometer sekrup terdiri dari landasan bentuk penahan benda, poros untuk menentukan benda yang diukur, bingkai sebagai penghubung landasan dengan komponen lainnya, sisi untuk menentukan agar tidak bergeser, terus jalan sebagai misalkan tubuh luar dan tempat skala utama. Tubuh luar sebagai tempat skala minus dan dapat berputar dan bergeser. Coba terjadi ini untuk mengatasi pergeseran poros karena tidak berlebih terhadap benda. Dan terakhir, skala yang terdiri dari skala utama dan skala minus. Tadi bagian-bagian dari mikrometer, ya. Sekarang penggunaannya. Pertama, menjadi benda di antara landasan dan poros selama dirinya. Kemudian, benda pada ukuran skala utama yang berada teraktivasi terlebih luar. Hasil pemeriksaan merupakan skala utama. Dan skala minus yang berikut sama tidak dengan skala utama merupakan dua skala minus. Dalam membaca hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup, itu diperlukan dua. Perhatikan caranya, kurang lebih sama seperti jangka sorong tadi. Tetap harus mencari nilai skala atau nilai yang berimpit. Makanya harus diperhatikan ya. Dan nilai skala terkecil skala MST. Kalau menggunakan tolong untuk mendeteksi target benda pada mikrometer sekrup, kita juga menggunakan kesamaan SU ditambah SO dikali MST. Pada gambar terlihat bahwa berat SU sama dengan 9,5 mm, FM sama dengan 48, dan MST sama dengan 0,01 mm. Sehingga benda benda sama dengan
9,5 mm ditambah 48 dikali 0,01 mm kemudian 9,5 mm ditambah 0,48 mm kemudian 9,98 mm. Perhatikan, kenapa Ibu suruh perhatikan? Karena membaca skala pada jangka sorong dan mikrometer sekrup selalu, nih Ibu bilang ya, selalu masuk di ujian pas kalian kelas 3. Tidak pernah ada masuk selalu, ya, makanya harus kalian pelajari. Ini ada benda yang diukur ya. Ternyata setelah dilihat di sini, ini namanya skala utama ya, Nak. Skala yang putar. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya skala utama, skala putar yang ini namanya skala nonius. Nonius. Skala utamanya nilainya 9,5 mm. Skala nonius sama seperti kata Ibu tadi, setelah dipreskan, cari nilai yang sejajar. Pas sejajar, ini kan 45 ya. 45, 46, 47, 48 yang sejajar dengan garis ini 48 dikali dengan ketelitiannya 0,01. Hasil akhirnya adalah 48 dikali 0,01 ditambah dengan nilai skala utama, maka hasilnya 9,98 mm. Lanjut. Ini hanya sedikit saja penjelasan. Nih, pengukuran massa, kata Ibu, massa itu adalah berat. Ya, berat itu contohnya timbangan. Pernah lihat timbangan ini? Pernah nggak? Pernah ya, di pasar-pasar. Neraca 3 lengan. Pernah? Pernah. Ini neraca digital yang kata Ibu biasanya dipakai oleh orang jual emas ya. Ini neraca banyak ya di toko-toko ya. Orang jual beras, orang jual gula, jual apa-apa, sayur, cabai, biasanya makin neraca yang ini ya. Dan neraca ini neraca 2 lengan. Untuk hari ini kita fokuskan dulu pembelajaran kita pada pengukuran mikrometer sekrup, jangka sorong sama termometer. Sudah dibawa alat yang kemarin Ibu suruh? Apa aja? Ada kelereng, koin, dan tutup box. Oke, sekarang Ibu bagi ya, Nak, alat-alatnya. Nih alat-alatnya. Coba Ibu mau tanya lagi. Ini tadi apa namanya? Jangka sorong. Ini meter sekrup. Ini termometer. Siapa? Jangan terbalik ya. Ini untuk kelompok 1. Pegang dulu ya. Ini untuk kelompok 2. Nanti dipegang dulu. Habis ini Ibu ada kalau ada pertanyaan, Nak, ya, boleh ditanya sama Ibu. Ini untuk kelompok 2. Oke, ada yang mau nggak ditanyakan? Dan ya, Nak, ya, pengukuran biasanya tidak dilakukan sekali, bisa berulang-ulang kali. Dengan tujuan mendapat nilai yang benar-benar pas ya biasanya. Kalau kalian ngukur baju juga seperti itu ya. Coba sekali lagi ukur sampai dapat pengukuran yang benar-benar pas. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Dari video-video yang Ibu sebutkan tadi,
Yang dijelaskan tadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Ayo, siapa yang mau tanya? Oke, apa Floren? Bagaimana menentukan peralatan yang paling tepat digunakan dalam pengukuran? Oh, alat yang digunakan yang paling tepat ya. Pertama itu kita harus cari alat yang jenis besarannya harus sama dengan benda yang kita ukur ya. Yang kedua, ukuran dan bentuk objek yang diukur. Kalau terlalu besar ya tidak cocok dengan jangka sorong ya kan. Kalau misalnya, Bu, aku pengen ngukur luas tanah, ya kan tidak cocok. Harus pakai meteran, jadi harus sesuai. Terus lingkungan tempat pengukuran juga harus baik. Paham ya? Paham. Yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Oke, coba apa pertanyaan kelompok 2? Mengapa satuan sangat penting untuk menyatakan suatu besaran dalam pengukuran? Oh, kenapa satuan penting? Karena kalau tidak ada satuan, pengukuran yang kita ukur tuh nggak jelas. Ya, misalnya ngukur beras, berapa ini? 25 meter, 25 kilo, apa 25 ampere? Ya kan? Kalau ada satuan jelas. Oh, beras yang dibeli tadi 5 kilo, seperti itu. Oh, emas yang saya beli tadi 5 gram, misalnya. Seperti itu, nak ya? Paham ya? Jadi pentingnya satuan dalam pengukuran. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kelompok 3 ada? Apa? Mengapa pengukuran harus diulangi beberapa kali? Kenapa harus diulang ya? Karena kita itu ingin mendapatkan nilai yang mendekatkan benar, ya, mendekatkan hasil yang benar atau yang sempurna. Paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kan sudah duduk di kelompok masing-masing yang Ibu bagi kemarin ya. Ada LKPD? LKPD-nya kalian isi per kelompok, nak. Nih, LKPD untuk kelompok 1, tulis namanya. Tulis nama ya, nak ya. LKPD itu kalian disuruh mengukur benda yang kemarin kalian bawa dengan menggunakan kelereng, gunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Tutup botol juga pakai jangka sorong dan mikrometer sekrup. Terakhir koin juga gunakan mikrometer dan jangka sorong. Kalau termometer gunakan untuk mengukur suhu tubuh teman kalian. Ya, cukup 5 saja dalam satu kelompok. Oke, silakan dinilai berapa diameternya. Bisa seperti itu, bisa juga tipis. Nah, kalau yang ini bisa tipis. Ini bisa kayak gini, ya. Karena ini nilai ketelitiannya kecil, 0,01. Nah, sini bisa, ini bisa. Ya, mau yang mana? Hitung. Sudah? Nah, Indonesia. Ini udah berintik. Sudah. Nih, berarti di 0,5. 0,1 sampai dia ininya, nak ya. Nih, lihat yang sejajar sama yang garis ini kan ada garis nih, yang sejajarnya sama yang mana. Nah, 5 itu garisnya, ya ini noniusnya. 5, 6, 5 mana ini? 5, 6, 7, 8. Artinya berapa? SU-nya Situ. SU Tulis dulu ini apa bendanya? mikrometer. Nah, mikrometer sekrup. Skala utamanya berapa? 0,1. 0,1. Tulis milimeter. Noniusnya 8. 8 milimeter. Ketelitiannya berapa ini?
Nih, ketelitiannya 0,01. Oke, benar. Sekarang hitungnya tambah SU plus buka kurung. Benar, SU-nya 0,1 plus 8 dikali 0,01. Berapa tinggal ditambahin? Nanti gunakan ini juga. Mana kelerengnya? Nah, gunakan kelereng juga. Sama, ini juga. Ya, biar cepat temennya yang lain ngukur suhu tubuh temennya. Ya. Bisa, Nak? Ini ring rusak kan ya? Ada yang rusak sebenarnya. Nah, ini bisa. Nih, mau ngitung apa dulu? Kelereng ya. Nih. Harus benar-benar sampai dia tuh nggak jatuh, ya. Nah, di berapa nilainya? 16. Nah, terus cari. Nah, 16 ya? 16 aja di atasnya kan, 15, 16. Terus cari garis yang sejajar sama garis lurus ini. Nah, berapa? 15, 16 juga. Di SU-nya tulis SU. Tulis dulu alatnya apa ini? Alatnya apa? Tulis di sini. Mikrometer. Nih. Ini kelereng kan? Tulis ini 16 berarti. 16 milimeter. mm. Skala non-Mohsnya juga 16 milimeter. Apa hasil pengukurannya? Masukkan rumus tadi. SU ditambah NST ya, nilai skala terkecilnya dikali 16. Non-Mohsnya SN. Artinya 16 ditambah 0,01 dikali 16. Berapa hasilnya? Berapa di sini? Tuh, berapa? Ya? Nah, yang lain tutup botol. Mana tutup botol? Nah, muat gak tutup botolnya? Tutup botolnya. Anggap saja. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, berapa ini kali ini dulu baru tambah ini. Apa? Sudah bisa. Ini mana ininya hasil pengukurannya? Yang di sana. Sana. Ini. Mana koin? Nah, hitung berapa? 2 kan? Tulis sekarang. Nih, 2 satuannya sentimeter. Yang sejajarnya berapa? Yang sejajar dengan yang angka di atas garisnya. Ini kan? Berarti non-Mohsnya 1 sentimeter. Itu NST-nya berapa? NST-nya 0,05. Jadi hasil pengukurannya NST-nya 0,05. Hasil pengukurannya tadi skala utama ditambah
0,05 dikali 1. Skala utamanya tadi berapa dapat tadi? 2 ya kalau nggak salah ya. 2 ditambah 0,05. Ya kan? Ini kan tetap kan? Hasilnya berapa? 2,05. Nah, sekarang yang tutup botol. Ulangin lagi yang tutup botol. Nih, berapa? Basah kan bajanya kan? Habis ini kelereng. Nah, kayak gitu ya. Paham nak ya? Bisa ya? Bisa, sudah berapa alat yang dilakukan? Nah, ini pakai apa nak? Milimeter satuannya. Iya. 0,18 kan? Benar. Benar. Ini koinnya kalian tuh sini ya, bukan kayak gini tapi tegak ya. Ya. Maksud ibu kalian ngukurnya gepeng, bukan kayak gini. Ya, benar berarti. Kalau kayak gini nggak mungkin kan 0,18. Yang ini ya kan. Oh. Jadi mana ininya? Berapa ini 0, ya? Karena itu ya. Paham? Suhu tubuh temannya sudah diukur. Bisa? Nah, ini 6 itu. 3,3. Yang sejajar? Yang sejajar tuh, yang sejajar di atas. 5 ini yang sejajar itu 7, ya kan? Iya. Sama garis putih berarti 7 cm. Bisa? Tulis lah. Berarti tadi 7 meter. Apa? Ini jangka sorong. Itu botol ya. Skala utamanya berapa ya? 3,3 berarti. Satuannya apa? cm. Non-use-nya tadi tuh 7 cm. NST-nya 0,05. Kan? Pakai rumusnya tadi, Bu. Ini dulu baru tambahkan 3,3. Berapa ini? Nanti baru hasilnya. Nah, sekarang koinnya ada? Sini koin, enggak muat. Kalau nggak muat dia ini aja tegak lurus. Tapi ini dulu hitung. Nah, ditutup ini bisa juga ngukur diameter dalamnya, tapi nggak apa-apa diameter luar saja. Nah, yang bawah harus sejajar apa nak? Iya, apa? Yang benar mana kata ini? Nah, biar 25 kan sejajar. Namanya ada di sini apa di sini? Oh, kayak gini caranya. 25 ditambah berapa? 25, 0,18. 0, 25 biasa, Bu. iya, 25 biasa itu kan 25,0. Biar kita bisa tempatin komanya sama sejajar. Jadi berapa ditambah? 0,18. Sini dia. Tuh. Ya. Ya, jangan lama ya. Ya nggak apa-apa. Sudah semua nak? Harus berbagi tugas ya. Ada yang ngukur suhu temennya ya.
Dibuka ininya pura-pura ngukur suhu temennya ya. Bisa nggak bukanya? Sini tuh. Pura-pura aja. Keaktifan kalian, kerja sama kalian semuanya dinilai ya nak. Ini susah ini. Ini ada ini. Iya benar. Ini belum ya ini ya. Mana mikrometernya mana? Nah, ini. Nah, ini juga tulis dapat. Kalau kayak gini muat nggak ya? Nih kayak gini aja. Nih, ini kayak gini aja nih. Hitung sudah dapat gitu. Kanan 24. Yang sejajar sama garis lurus ini berapa? 5, 6. Yang sejajar dengan garis lurus ini loh nah. Makanya kencengin lagi nih. Ya. Kencengin. Itu di Nah, ini kan kebalik ini koinnya, tapi ini lah tertulis tutup buat apa nak? ini tertulis kelereng yang koinnya. Maksudnya? Yang Seharusnya koinnya koinnya belum. di sini kan, tapi hasilnya nggak tulis di situ tadi. Oh, balik lagi. Beda harusnya. Berarti ini ini Kelereng. ini kelereng. Ini koin. Oh, kelerengnya belum ditulis. Terus aja ya. Ini Kelereng. belum dihitung ya kelerengnya. Belum. Nah, ini untuk mikrometer sekrup nih, udah dapat hasilnya nih. 24 ya tadi dapat ya. Tulis 24. Nih. Mana isnya? 47. 47. Jadi hasilnya tadi berapa? 24. Ini berapa jadi? Pakai apa? Sudah? Semua ini sudah semua nak? Belum. SU-nya mana? SU-nya? Nih. Itu berapa? Apa nak? Ini kan apa yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran dan bagi persyaratan. Baik. Yaitu menentukan SU, SN dan SNP. Berapa ini? 1 kan di sini. Garis sisanya berapa? 3 ya. 1,3. Nah, berarti 1,3. Non-use-nya yang sejajar. Yang sejajar sama yang di atas. Ini ya? Apa 6? 6,5 ya? 6 aja. Ya kan? Ini sejajar juga. Ya, yang lebih mendekati ke 0 dianya. Oh, 6. 5? 5 agak kurang deh. Pokoknya kata ibu harus tegak lurus matanya. Yang mana yang sejajar dengan skala utama yang non-use, yang tegak lurus.
Iya, 6. Nah, berarti 6 dikali dengan ketelitiannya ini berapa? 0,05. Dan dapat ini apa belum? Kelereng mana? Koin udah, kelereng pakai yang ini, itu kan udah. Mikrometer sekrup sekarang. Ini anggap saja. Nah, dikali aja berapa ya? Ketelitiannya 0,01 yang kayak gini. Artinya kan 25 ditambah 0,01. Saya ini dapat berapa? Ini berapa ini? Cepat ini. Ini berapa? 01 dikali dengan, nah berapa sini? Ini juga ya. Temannya yang lain harus yang kelereng. Nah, kelereng dapatnya berapa? Yuk. Udah ya yang ini ya. Suhu temannya udah dihitung ya. Nama-namanya ya. Sudah nak? Suhu temannya udah? Ya. Ntar lagi ya. Ini sudah? Suhu temannya sudah nak? Yang ini? Sama. Ini kan dekat sana. Di sana. Tuh? Tulis saja nih temannya sama temannya di sini. Bisa. Masukin. Nih berapa? Baca 0, berapa itu? Garisnya lewat berapa? 16 dulu. Ini nak. 0, 1, 2. Berarti 0,2. Apa? Hah? Ya di sana. Sama suhunya tadi berapa pas kalian hitung ya? Sudah kamu ini? Enggak ya. Itu artinya diameter luar. Kalau diameter dalam di sini tadi. Apa sih? Enak menikahnya. Apa lo keren itu? Coba lihat hasilnya. Sudah semua ya? Tinggal yang ini belum? Belum ya. Agak cepet ya anak ya. Agak cepet ya. Ini nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini. 3, 1, 2, 3. Nah, yang ini. Langsung aja ke sini, Nak. Nak, langsung aja ke sini. Itu tadi tutup botol ya? Berapa? Dapatnya skala utamanya? Kalau utamanya 2,5. Berapa? 2,5. Di sini aja. Satuannya itu kan? Nih, yang sejajarnya berapa? Kelompok ini sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, tinggal kelompok 2 ya. Berapa? Gak apa-apa, ya kalau dapetnya 8 ya 8 artinya. Berarti 8. Nah, tinggal hasilnya artinya berapa ketelitiannya? Lihat berapa? Tuh, 0,05. Nah, yang lain ngukur kelereng sudah. Yang lainnya menghitung, yang satunya ngukur kelereng. Mana kelerengnya? Lepasinlah, Nak. Nah, sekarang kelereng. Nah, masukin nilainya. Habis ini kita presentasi ya.
Semua kelompok maju ke depan. Sudah? Yang ini? Ini apa, ngukur apa? Pakai? Sudah dapat hasilnya? Sudah. Itu? Mana hasilnya? Ini tadi. Ini 0,1. Nah, tinggal yang ini. Nah, itu berapa? Lihat. Utamanya berapa, noniusnya berapa, berapa utamanya? Hitung. 1, berapa, Nak? 1,3. Nah, berarti tulis temannya mana? 1,3. Tulis di sini. 1,3 satuannya sentimeter. cm. Benar banget. Yang tegak lurus sama skala utama, noniusnya berapa? 7. Hah? 7. Berarti tulis di sini 7 cm. Ketelitiannya berapa? 0,05. Nah, berarti 7 ini dikali dengan 0, berapa? Nah, 0, berapa, Nak? 0,35 ditambah dengan 1,3 berapa? 1,65. Selesai. Sudah kan? Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah ya? Sudah hasilnya? Lagi banyak kain dulu. Yang kain. Nah, ada apa tuh kalau ini Nih. Kalau dia ini kayak gini aja lebarin. Karena itu terlalu tipis kalau uang ini kan? Nah, itu sendiri. 2 lebih itu 2 cm lebih. Berapa? masa sih rasa dikit? 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2,3. Berapa? 2,3 mili. nih, yang sejajarnya noniusnya? SN. Yang sejajar dengan yang di atas? 4. Ya, 9. ya kamu tadi mau. Berapa? Kamu tadi mau. 4 ini tidak. Sudah aja. Nanti bacaan ini aja. Satu botol ini. Masih mikrometer? Nggak usah. Bawa aja nanti ininya. 2 ya. Nanti ini sama ini bawa ke presentasi ke depan hasilnya ya. Sebutin aja. Oh, itu presentasinya dimulai dari kelas 1. Ya, sudah ya, sudah semua? Oke, kita presentasi dari kelompok 1. Sekarang maju semuanya. Nanti kelompok lain boleh bertanya ya, Nak. Siapa yang mau ngomong? Kami dari kelompok. Disebutkan saja hasil akhirnya ya. Disebutkan saja hasil akhirnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada kalian. Ini alat-alat yang digunakan dalam praktek ini adalah mikrometer sekrup, jangkar sorong, dan termometer suhu badan. Dalam kehidupan sehari-hari, mikrometer sekrup sangat penting karena alat inilah yang mempunyai tingkat ketelitian paling tinggi dalam mengukur panjang. Kerap kali alat ini digunakan untuk mengukur tebal kertas, diameter awan tipis, tebal pelat tipis yang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Alat ini biasanya difungsikan untuk mengukur diameter benda-benda berukuran milimeter atau beberapa sentimeter saja. Terus?
Hasilnya? Ya, hasilnya yang ini dari percobaan. Dari percobaannya apa hasilnya? Ya, baca. Dari percobaan pengukuran yang kami dapatkan adalah hasil dari pengukuran koin Memakai apa itu? memakai jangka sorong adalah Koin berapa? 2,05 cm. Oke, koinnya 2, berarti koinnya melintang ya, diukur ya. Terus? Terus dari botol hasilnya 3,05 cm. Oke, yang ini terakhir kelereng? 1,05 cm. Oke. Sekarang jangka sorong. Jangka sorong? Itu tadi Jangka sorong. Mikrometer sekrup? lerengnya 15,1 cm. Oke. Kalian bisa bandingkan sama yang kalian jauh atau tidak ya hasilnya ya? Tutup botol 25,2 cm. Terus? Dan koinnya 24,047 cm. Milimeter. Mikrometer kan? Ya. Sekarang suhu tubuhnya teman-temannya. Temannya yang lain yang jawab. Suhu tubuh? Selain itu yang kami gunakan adalah termometer suhu badan dari teman-teman kami, di mana sampel yang kami pakai adalah teman-teman kami dan mereka memiliki suhu yang normal, yaitu real 37 derajat Celcius. Oke, berarti tidak demam ya? Dengan 36,8 derajat Celcius. Ya. Dan 37,1 derajat Celcius. Oke. Beca 36,7 derajat Celcius. Telinga 37,3 derajat Celcius. Oke, ada nggak pertanyaan kelompok lain untuk kelompok 1? Boleh kalau ada yang ditanyakan. Oke, kelompok 2. Silakan untuk bertanya. Faktor apa yang dapat menyebabkan ketidakpastian hasil pengukuran? Boleh nanti yang tanya berdiri ya nak ya, biar tahu ya. Biasanya secara umum faktor yang menjadi sumber ketidakpastian pengukuran antara lain standar alat ukur, benda ukur, metode pengukuran, kondisi lingkungan, dan pelaku dalam pengukuran. Nah, itu. Paham? Yang ingin bertanya? Dari kelompok 3. Ya. Berdiri. Silakan. Mengapa harus menggunakan termometer untuk mengukur suhu? Karena fungsi dari termometer adalah untuk memberikan informasi tentang seberapa panas atau dingin suatu benda atau lingkungan. Paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Lanjut kelompok 2. Langsung saja nanti hasilnya ya nak ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatiannya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya Nabila. Saya Karen Semilani. Saya Adika Niko. Saya Evan Pranova. Saya Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami di kelas. Ya, hasilnya langsung hasil saja ya nak. Dari jangka sorong kami mengukur lereng 1,60. Dari milimeter dari botol kami mengukur 0,5. Dari
dengan ukuran lereng 15,20 ml, tutup botol 25,18, koin 0,18. Sudah, sekarang suhu tubuh yang temennya langsung dibicarain aja. Suhu tubuh temennya ya, satu-satu. Dari hasil pengukuran menggunakan termometer, terdapat suhu tubuh yang kami ukur. Algi 38 derajat Celcius, Agung 37 derajat Celcius, M. Nurrahman 36,9 derajat Celcius, Bulan 37 derajat Celcius, M. Gibran 37 derajat 37,8. Oke, lanjut aja yang bertanya. Lanjut, ditanyain. Kelompok 1 ada yang bertanya? Oke. Pada kelompok 1, apa fungsi skala utama dan transformasi? Oke, lanjut langsung jawab. Punya skala. Pertanyaannya ini kami menjawab. Fungsi dari skala utama pada jangka sorong adalah menunjukkan hasil pengukuran benda yang dinyatakan dengan satuan sentimeter atau inci, dan biasanya pada skala utama adalah 15 sampai 17 cm. Paham? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 3. Kelompok 3 bertanya. Ada yang sama kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan agar hasil pengukuran dapat akurat? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kami jawab. Yang harus dilakukan agar hasil pengukuran dapat akurat adalah kalibrasi. Di mana kalibrasi itu adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukuran dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat. Sudah? Paham ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tutup. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah yang mengampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, lanjut kelompok 3. Ya nak. Habis ini masih ada latihan soalnya ya. Agak cepet ya. Ada ini ya. Langsung hasilnya saja ya nak. Yuk, langsung hasilnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kan kami dari kelompok 3 kami ingin menyampaikan. Ya, langsung saja hasilnya nak. Jangka sorong kelereng hasilnya 1,65. Ya, lanjut. Tutup botol hasilnya 3,65. Lanjut. Koin hasilnya 2,45. Lanjut. Ayo agak cepat ya. Barometer skru lereng 16,16, tutup botol 30,25, koin 0,33. Sekarang suhu badan temennya. Suhu badan temennya yuk. Amaran termometer hasil pengukur yang adalah 37,9, Kaki 3,37, Tari Amelia 3,36,7, Sanas 36,8, Remas 37,4. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau bertanya kelompok 1? Agak cepat ya, Didil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa yang selalu dilakukan daripada ukuran dengan garis biasa? Nah, jawab. Dia menjawab,
Karena tingkat penelitian jangka seorang dinilai lebih tinggi karena bisa mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil dan tidak dapat diukur dengan garis. Oke, tepuk tangan. Lanjut kelompok 2 yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari dua instrumen. Apa saja yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong? Izin menjawab. Benda yang dapat diukur dengan jangka sorong adalah panjang benda, diameter luar, dan diameter dalam. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang tertentu seperti tabung. Nah, oke benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk, Nak. Nggak apa-apa, langsung aja. Oke, untuk lebih paham lagi dengan materi hari ini, ini ada LKPD individu. Ya. Nih. Diisi, dijawab, nanti di akhir pembelajaran dikumpulkan ya. Saya jangan. Oke, silakan diisi. Pegang ini nanti melayang ya. Pegang ya nanti melayang. Harusnya mudah ya Nak ngerjainnya karena kalian soal itu sudah jawabannya ada di materi yang nanti tadi Ibu bagikan ya. Nih. Awas ya melayang. Awas melayang. Awas melayang. Awas melayang. Awas melayang. Sudah mudah loh jawab pertanyaannya? Sudah? Pertanyaannya dari materi yang Ibu bagikan tadi ya. Suka. Sudah? Jawabannya materi ini pertanyaannya? Sudah? Ketua kelas boleh diambil LKPD teman-temannya? Untuk teman yang lain kan Ibu sudah bagikan lambang hati tadi ya? Lambang hatinya berwarna ya Nak? Ada warna apa? Merah, hijau, dan Ibu mau kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau merah artinya sangat menyukai, kalau hijau cukup menyukai, kalau kuning tidak menyukai, ya. Oke, udah. Coba Ibu mau tanya sambil kalian mengisi refleksi, kesimpulannya apa coba pembelajaran kita hari ini untuk kelompok 1 coba dibaca. Apa kesimpulannya? Setiap alat ukur mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang berbeda-beda,
saya, setiap alat ukur juga mempunyai karakteristik dan skala yang berbeda-beda, serta cara penggunaan dan cara membaca skala yang berbeda-beda. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, coba apa kesimpulannya hari ini? Pengukuran adalah suatu proses atau tindakan untuk menentukan atau mengukur besaran isi atau karakteristik suatu objek atau fenomena dengan menggunakan alat ukur atau metode tertentu. Oke, benar. Intinya sama ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, ayo. Apa kesimpulannya? Alat ukur dipakai untuk mengukur suatu besaran yang sudah ditetapkan. Hmm. Alat ukur termasuk faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran. Selain alat ukur, lingkungan dan orang yang mengukur juga mempengaruhinya. Pengukuran adalah proses membandingkan sesuatu dengan yang lain sebagai standar. Oke, benar. Tepuk tangan. Sekarang Ibu minta perwakilan tidak seluruh siswa untuk menempel refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan pilih mau merah, mau hijau atau mau kuning. Silakan, tidak harus semuanya ya, biar tidak terlalu ribut. Oke. Wah, banyak yang merah ya. Artinya banyak yang suka sama pelajaran hari ini, Nak? Oke. Ibu baca aja salah satu ya. Oke. Oke, Ibu baca salah satu. Ibu ambil yang ini aja. Sangat mudah dan langsung dipraktekkan katanya. Saya mudah memahami pelajaran karena langsung dipraktekkan. Oke, berarti Pak paham. Terima kasih anak. Semoga untuk pembelajaran selanjutnya Ibu juga lebih bisa memberikan pelajaran yang efektif dan bermakna buat kalian. Untuk pelajaran selanjutnya minggu depan masih tentang pengukuran, Nak, tapi tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Kita menghitung, nanti ada rumus itu untuk minggu depan. Untuk mengendorkan otot-otot yang kencang, kita ice breaking ya. Oke, semangat tetap. Seperti ice breaking minggu belakang tentang jempol-jempol ya. Ayo ngadap ke saya, boleh berdiri. Oke. Masih ingat ya? Tepuk jempol, berarti ya? Jempol kanan, oke. Paham ya? 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Kalian hebat. Sekali lagi boleh? Boleh. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Kalian hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, duduk. Kita berdoa. Sudah? Paham? Sekarang dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, semoga mendapat manfaat untuk kalian. Ilmu yang Ibu sampaikan juga sampai ya ke hati dan otak kalian. Minggu depan semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat wa'alfi. Amin. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa.
kasih anak-anak Ibu untuk hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam